biasanya 10 yang dilakukan seseorang, 2 itu yang menjengkelkan semasa hidup. Yang diingat 8-nya baik, 2-nya enggak baik gitu maksudnya. Iya. Ya. Ya enggak diingat mesti 2. Tapi kalau sudah diempeti mati, yang diingat itu 8-nya itu. 8-nya. Lah, Hampir saja anak saya ini jadi yatim. Hampir saja anak saya ini kehilangan seorang ayah. sebuah kesempatan yang saya itu milih. Tapi Harusnya pilih, tapi saya nggak lakukan. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kami. Kami mau bincang-bincang ya, santai. Kenal dengan saudara Ayong kan? Nah, kita mau bicara banyak hal tentang kesempatan yang kedua. Nah, ini kita tarik ya dari Ayong. Ayong punya cerita banyak hal, dan saya pun juga cerita. Jadi kali ini kita beda. Jadi kita nggak banyak cuman satu arah tanya, tapi kita akan saling tanya dan saling cerita pengalaman kita punya untuk kesempatan yang kedua ini gimana. Jadi, oke Yong, kita mulai aja ya. jadi ini bukan tanya jawab ya, ini bincang-bincang aja. Santai gitu aja, ya. iya. Kita cerita-cerita sharing-sharing aja kalau gitu. Ya. Karena setiap orang pasti punya pengalaman kedua. Entah itu pengalaman dalam hal kehidupan, nyawa, ataupun juga kesempatan-kesempatan yang lain, momentum, usaha, atau apapun. Nah, ini menyikapinya kita, setiap orang pasti berbeda. Jadi kita akan punya pengalaman dan kita akan saling bercerita apa yang kita alami dengan kesempatan yang kedua itu. Oke Yong, mungkin kamu bisa mulai itu. Ada kesempatan kedua apa yang mungkin yang kita bisa bagikan hari ini? Saya punya sedikit cerita ya. Cerita ini sifatnya traumatis sebenarnya. Saya punya pengalaman yang dekat sekali dengan kematian gitu ya. Kalau kita ngomong kesempatan kedua ya, sebenarnya kita balik dulu ke depan. Kalau ngomong kesempatan kedua, setiap orang itu sebenarnya punya kesempatan kedua. Cuman banyak orang tidak sadar. Kadang kesempatan kedua itu bukan berupa kejadian, tapi bisikan di hati. Sudah waktunya kamu stop. Sudah waktunya kamu berhenti. Waktunya kamu berubah. Itu sebenarnya sudah kesempatan kedua yang Tuhan ketuk di hati kita. Tapi kadang kan kita nggak sadar. Menyesal kemudian? Ya pasti. Kan belum tentu. Kadang kan kesempatan itu diberikan waktu kita pun nggak bisa milih kan? Ya, cuman kalau dalam case saya ini kesempatan keduanya itu bukan berupa ketukan dan juga bukan pilihan, tapi dihadapkan satu kondisi yang benar-benar membekas gitu loh. Jadi kesempatan keduanya itu dekat sekali dengan kematian kalau saya. Kalau saya boleh ceritakan ya peristiwanya itu kayak gini. Sore itu saya sedang pulang kerja dengan teman saya boncengan naik motor, teman saya nyetir, kondisinya agak rintik-rintik. Karena rintik-rintik itu jalanan jadi lebih licin. Benar. Kita lewat di satu jalur di Surabaya, itu ada jalan namanya Kalianak. Nah, kejalanan itu memang mengerikan sekali. Oh iya sih, banyak mobil Ah, berat ya. Mobil jalur besar tengkorak ya? lebih tepatnya Oke. ya. Banyak sekali kejadian kecelakaan dan berakhir dengan kematian di sana. Nah, itu saya alami dengan teman saya. Waktu itu ada sepeda motor di depannya dia, tiba-tiba banting setir ke kanan. Teman saya nyetir itu kaget, direm mendadak, jatuh. Waktu jatuh, saya kan posisi di belakang, di boncengan, saya sempat menoleh ke belakang. Dan ketika saya menoleh ke belakang itu tidak sampai 10 meter ada trailer. Trailer saya ingat bentuknya besar sekali, kepala trailernya itu warna merah, itu dekat sekali, mungkin tidak sampai 10 meter. Saya waktu lihat itu saya cuma mikir, wah mati kali ini. Jadi saya sampai nggak sempat untuk timbul takut, timbul apa itu enggak sempat. Karena cepatnya luar biasa kejadian itu. Dan luar biasanya, trailer itu sempat banting kanan. Trailer itu banting kanan, dia menghindari kita, dia banting lagi setirnya ke kiri, dan jarak kepala saya dengan bak trailernya yang untung sekali kebetulan kosong itu enggak sampai setengah meter. Mepet sekali kepala saya dengan bak trailer itu. Berarti udah melewati ya? Sudah Ya, banting setirin berarti sudah melewati. Waktu dia banting setir dan melewati saya gitu. Biasanya Itu mobil berat mepet sekali. itu nggak bisa rem mendadak. Nggak bisa. Karena barang yang di belakang itu mendorong mobil ini supaya melaju ya. Betul. Nah ini kebetulan untungnya trailernya nggak memuat box kontainer waktu itu. Kalau memuat ini Mati. Pasti Habis. ya. Selesai hari itu. Itu kaki saya itu kena sempat
telapak kaki bagian atas punggung telapak kaki saya itu keserempet rodanya, itu bengkaknya sampai kayak bakpo sudah. Itu hanya keserempet. Dan waktu perjalanan pulang itu saya mencoba merekonstruksi, saya mengingat-ingat lagi tadi itu. Deg-degan tuh sampai mual, saking deg-degannya dekat sama kematian tuh sampai mual. Nah, ini sebuah pengalaman yang berbeda, di mana yang dialami oleh saudara Ayong ya, yaitu lawannya juga mobil berat. Saya pun juga akan cerita ya, satu hal, mengalami yang sama. Ini di kota Surabaya ya, Ayong. Itu di belokan. Oh, ini pengalamannya Benar-benar, mirip sih, tapi musuhnya nggak trailer gitu sih. Jadi di belokan di jalan Surabaya, kalau tahu jalan karet ya, depannya itu ada pom bensin. Mungkin ada yang baru isi pom bensin atau gimana ya, itu tutupnya nggak pas gimana, itu banyak solar itu tercecer. Lain bensin sama solar, kalau bensin itu lebih cepat nguap habis, kalau solar itu masih ada kandungan licin ya. jadi berminyak mungkin ya, Ya, ada minyak gitu ada ya. kandungan licin. Dan saya itu nyetir juga, jadi terus terpleset dengan posisinya terbanting kurang lebih ya 5 meter gitu. Dan di belakang itu juga ada mobil pickup waktu itu juga. Itu Tapi tempatnya orang-orang gudang-gudang tong-tong ekspedisi ya di sana. Tapi pickup ini kosong juga sih. Tapi bedanya berhenti di belakang saya itu 1 meteran, 1 sampai 2 meter. Sempat ngerem dadanya. Yo, ngerem mendadak itu di belakang saya gitu. Ya untungnya sih nggak ada apa-apa ya. Ya cuman celana kan pakai celana jeans, babras semua habis. Sini pun juga babras. Untung juga nggak ada sesuatu patah tulang karena kan bergulung kan. Kalau jatuhnya kita ngelawan, otomatis mungkin akan jatuhnya fatal itu. Jadi waktu jatuh sepeda motornya tergeret dan saya bergulung gitu. Itu aja sih. Tapi juga itu menjadi momentum yang cukup menakutkan. Dan masih ada lagi satu ya. Tapi nanti saya ceritakan. Yang satunya kan masih pickup ya. Kalau trailer saya nggak bisa bayangin loh. Mungkin akan dikerumun orang banyak atau gimana gitu. Setelah kejadian itu langsung warga-warga di sana itu datang ngampiri kita, bantu kita naikin motor sambil tepuk-tepuk. Kita waktu itu, untung selamat kamu, untung selamat. Biasanya kalau kayak di sini nyawa kucing gitu ya. Iya betul. Kayak nyawa kucing 9, hilang 1 ya. Iya, itu waduh traumatis banget. Jadi waktu setelah kejadian itu saya sampai rumah itu kayak kalau orang Surabaya bilang itu lenger-lenger, Gak jangkep. Lenger-lenger, bingung. Saya sampai antara syok, antara seneng juga nggak mati, itu campur jadi satu. Jadi sampai bisa dari situ saya mulai belajar untuk menghargai hidup. Pulang sampai rumah, saya panggil anak-anak saya ciumi anak saya peluk anak saya. Saya berpikir hampir saja anak-anak saya ini jadi yatim. Hampir saja anak saya ini kehilangan seorang ayah. Dari situ saya sadar, hidup ini kita tidak pernah tahu kapan. Kapan kita selesai jadi manusia, kapan kita selesai kita harus pulang, kita tidak pernah tahu waktunya. Dari kejadian itu saya paham. Dari kejadian itu mulai saya berpikir, pahamnya asuransi, bagaimana saya harus mengerjakan masa muda saya dengan baik, bagaimana saya harus serius, bagaimana saya hidup itu sungguh-sungguh, sudah nggak main-main lagi. Soalnya kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan kematian, menyebabkan hal-hal seperti itu banyak sekali di sekitar kita. Jadinya kita sudah hati-hati, orang lain nggak hati-hati. Nah ini kalau kita ngomong yang di jalan loh ya, ini hanya ngomong yang di jalan, belum resiko di tempat kerja, resiko di mana dan di mana. Jadi ini kalau aku bicara kesempatan kedua, ini salah satu kesempatan kedua yang Tuhan kasih di saya dan saya sangat bersyukur sekali ya. Saya sangat bersyukur sekali kesempatan ini Tuhan berikan kepada saya dan ini menyadarkan saya tentang banyak hal tentang hidup. Terus apa yang berubah dalam hidup Anda? Setelah itu prosesnya gimana? Kan itu cuma hanya kan tadi kan cerita bahwa lebih menghargai hidup. Ya. Terus proses yang terjadi gimana? Ya kalau prosesnya saya lebih berpikir tentang yang sebelumnya dulu. Ini contoh di bidang kerjaan. Kalau dulu kita cuman kerja asal datang jam 8, pulang jam 5. Sekarang enggak. Saya lebih berpikir tentang karir. Saya berpikir tentang sungguh-sungguh mencapai sesuatu dalam hidup saya.
Karena saya lihat waktu ini berharga sekali. Sangat disayangkan ya bila seorang itu dalam kehidupannya dia meninggalkan sebuah bekas yang tidak bagus sih dari temannya, sedangkan besoknya sudah meninggal. Setiap orang kan pasti kepingin loh, dalam hidupnya itu pasti akan manis. Biasanya 10 yang dilakukan seseorang, 2 itu yang menjengkelkan semasa hidup. Yang diingat 8-nya baik, 2-nya tidak baik gitu maksudnya. Iya. Ya. Ya nggak diingat mesti 2. Tapi kalau sudah diempeti mati, yang diingat itu 8-nya itu. 8-nya. Lah, Sudah terlambat. orangnya Iya. dipeti lah. Nah, itu salah satu. Jadi apakah kita akan meninggalkan sebuah kesan-kesan yang gimana gitu ya, atau kita ini di dalam anaknya atau temannya atau apa mau cari yang rusuh begini aja gitu. Sebenarnya kalau kita sadar ya waktu itu pendek. Kita tidak bisa memprediksi sampai kapan kita hidup. Banyak kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita. Mungkin kita bisa menyadari loh. Kita bisa menyadari, kita bisa menghargai orang lain itu lebih. Kita bisa menghargai waktu itu lebih dengan caranya menghargai orang lain lebih baik. Benar. Jangan sampai bermasalah, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai konflik atau apapun. Betul sih. Jadi meninggalkan kesan yang baik. Iya. Jadi kalau bagi saya kesempatan kedua itu mahal sekali. Tidak banyak orang yang punya kesempatan kedua. Saya banyak menemukan orang yang sakit itu sakitnya sudah parah, kronis, dan dia bilang, kalau seandainya Tuhan kasih saya kesempatan kedua, saya bisa hidup, saya akan melakukan ini. Kalau seandainya saya sembuh, saya akan melakukan ini. Kalau seandainya saya lolos dari peristiwa ini, saya akan melakukan ini. Banyak orang yang berharap kesempatan kedua. Penyesalan akhir ya? Iya. Tapi kadang kesempatan kedua itu nggak datang, nggak ada. Jadi kalau kita diberi kesempatan kedua, mungkin itu berkat yang luar biasa yang harus kita hargai, kita kerjakan dengan betul, dengan baik. Kalau pengalamannya berbawah gimana tentang kesempatan kedua? Pasti ada lah pengalaman kayak gitulah. Ya balik lagi sih. Ini untuk balik yang di jalan ya. Waktu di jalan itu saya juga panas-panasan waktu zaman di apa itu? Kejadian bukan yang di pick up itu, bukan lain lagi. Bukan, ini lain lagi. Waktu itu biasa kalau anak muda itu kan sering ada blayer-blayer di lampu stopan, terus kita itu merasa panas ya. Itu kan sering terjadi. Akhirnya kan kebut-kebutan. Balapan. Benar, liar ini ya. Sama orang nggak dikenal padahal ini. Nggak kenal, sudah. Biasanya nganggur kalau ya, karena waktu itu muda. Ya, sepeda motor merasa sudah apa ya? Bisa prima, ngebut gitu. Modifikasi dan semuanya. Jadi saya kebut juga. Waktu itu memang tujuan saya bukan untuk menang. Tapi manas-manasi. Ego ya mungkin ya. Jadi tak buntut di belakang. Sebetulnya bisa nyalip, tapi tak buntut aja. Garai. Semakin dia panas, semakin kita seneng. Artinya kalau orang dulu bilang ngekuai gitu ya. Jadi ceritanya itu tak terusin begitu. Suatu saat di stopan yang ketiga, di tengah saya buntut yang kenceng gitu, dari kanan kiri siksak gitu. Suatu saat ketiga, saya ini terhenti dengan sebuah teman. Loh, halo, Bowo. Loh, ketemu teman di jalan. Ketemu teman di jalan. Wis lali. Abaikan ini, yang sini. Lupa sama balapannya. Lampu hijau. Dia ngebut lagi. Kenceng. Saya kan aslinya buntut di belakang. Cuman jarak berapa meter aja ngikutin. Karena ketemu teman tadi enggak. Ngobrol. Ternyata di stopan berikutnya, yang satu ini orang sudah terjelembab ke trotoar itu. Yang tadi balapan sama berdarah-darah, mukanya hancur. Langsung syok. Andai saya di belakangnya ini masih tetap ikut kebut-kebutan tadi, nah pasti akan beruntun habis. Wong ini nabrak bak kayak bak sampah gitu kok. Jadi ada cleaning service kan kadang kan yang sebelah kan di kanan jalan itu sama ada apa itu mobil yang sepeda motor yang ada baknya itu tabrak habis. Jadi itu langsung shock. Jadi langsung berubah apa yang di hidup kita. Hidup saya ya maksud saya. Itu kapok langsung ya. Nggak ngebut dalam bentuk yang nggak ngawur gitu loh maksudnya. Cepat itu nggak masalah, tapi bukan berarti ngawur. Tahu ya nyetirnya ya? Yang main siksak gitu. Kecepatan itu juga relatif. Kita ada di jalur kanan ya kita mesti cepat ya. Salah kan kalau kita cepat di jalur kiri. Jadi itu juga ada aturannya gitu. Tapi bukan berarti ngebut yang ngawur. Ambil kiri, salip ke hari kiri, ngambil kanan. Pernah lihat kan di jalan yang siksak model kayak gitu?
itu ngawur banget. Pernah enggak ada rasa kayak menyesal? Coba kalau saya nggak ngikuti di belakang mungkin dia enggak tabrakan. Mungkin kalau saya nggak ngeladeni panas-panasannya itu mungkin dia nggak kecelakaan. Nggak kepikir kayak gitu sih. Yang ada shock itu langsung di diri saya sendiri. Untung gitu, untung. Coba kalau diikuti ikutan iya. hancur. Saya ya. nggak pernah berpikir hal itu ya, yang tanyain. Ya memang ada salahnya juga. Tapi juga dari semula memang nggak bisa diomong. Panas-panasan. Iya, panas-panasan ya. Nggak bisa diomong penyebabnya gitu. Siapa, pelakunya siapa. Betul. Ini. Jadi tapi cuman saya merasa beruntung bahwa kesempatan itu ada dan saya nggak milih. Saya betul nggak milih. Jadi ini bukan pilihan ya. Bukan kesempatan dua untuk memilih ya. Nanti ada, saya akan cerita. Ya ini sudah saya ceritakan ya. Sebuah kesempatan yang saya itu milih. Tapi harusnya pilih tapi saya nggak lakukan. Oh. Salah satunya yaitu belajar. Belajar dalam saya nggak menyelesaikan kuliah itu dengan cepat. Jadi kesempatan itu kita nyantai aja masih bermain sana sini. Buang ya. waktu ya. Buang waktu. Buang waktu, buang uang. Salah satu biaya. itu. Ya. Sedangkan sekarang dengan kondisi yang apa itu semakin lama, semakin kompetisi semakin ketat nih. Jadi akhirnya yang semestinya kita itu bisa langsung cepat bekerja, menempuh karirnya baik, tapi kita membuang waktu cuman hanya ya nyantai aja biasa kan. Kalau kita itu mungkin yang pernah apa itu jagongan, ketemu teman, bermain sana sini, ada wes itu yang namanya pelajaran atau wes lupa. Ingatnya waktu ujian dan itu kita pasti belum siap. Dan itu nyantai aja sih, nggak pernah ulangan juga ya nyantai aja. Pokoknya Sekarang syukur lulus. Gitu. Ada kayak apa penyesalan gitu mungkin. Penyesalan lah ini karena kan pilihan ya. Sudah milih sendiri tapi nggak dilakukan itu, gitu ya. Nggak lakukan. Itu waktu itu adalah menyesal. Seandainya lebih cepat, seandainya lebih baik, itu kemungkinan dan kesempatan yang lain akan tercipta. Jadi seandainya kita itu punya blueprint, rancangan berapa tahun gimana, berapa tahun hidup kita, tapi kita nggak nyantai aja, tidak kita ngasih nggak sampai-sampai, iya nggak sampai-sampai akhirnya. Nyantai kita hidup kita. Itu salah satu kesempatan yang ada, tapi kita dibuang dan nggak pilih. Kalau kesempatan yang nggak bisa pilih, lain lagi ceritanya itu. Terus kesempatan keduanya kalau dari kuliah gimana? Maksudnya dari proses belajar, ada nggak ada kesempatan kedua lagi? Kalau seandainya ada kesempatan kedua lagi untuk belajar, untuk apa gimana? Saya masih mau sih, karena belajar ini nggak pernah berhenti ya dalam hidup. Sampai nanti orangnya itu mati, itu pasti akan belajar. Hal yang satu, contoh belajar, coba sih kita melihat bahwa orang-orang tua kita untuk belajar handphone dengan kemajuan yang zamannya seperti ini, itu susah setengah mati. Waktu orang tua saya kasih, mah ini handphone bisa WhatsApp call, bisa macam-macam gitu. Nggak mau, bisanya cuma SMS dan telepon. Nah, pada waktu kita nggak belajar pada masa tua yang seperti itu, maka kita akan tertinggal dan jauh. Jadi kesempatan belajar itu walaupun sekarang hal yang sepele, kita menyepelekan suatu. Teknologi kita nggak belajar, apa kita nggak mau tahu, berarti secara nggak langsung, coba lihat itu. Kita itu sama dengan angkatan yang di atas kita. Jadi itu pilihan kesempatan. Kesempatan yang kita nggak sadari. Salah satunya itu loh ya. Untuk belajar loh ya. Belajar di kehidupan yang lain lagi. Mungkin belajar dengan berkawan, kesempatan kedua untuk berkawan, atau kehidupan yang lain kita nggak tahu. Salah satunya juga itu Yong. Kesempatan belajar itu harus kita lakukan. Karena pada waktu kita punya kesempatan, mungkin kita nggak punya tenaga. Ya, mungkin kita punya tenaga, nggak ada biaya. Nggak ada. Biaya pun nggak ada. Jadi kesempatan waktu semua itu kombinasi. Jadi pada waktu kita masih muda, mungkin kita banyak waktu ya. Tapi kita nggak punya uang untuk mengerjakan banyak hal. Untuk kita belajar dengan banyak, kita mungkin nggak punya uang. Tapi juga waktu kita sudah umur, kita nggak punya tenaga untuk belajar A, B, C yang banyak itu. Waktunya ada, tenaga sudah tidak nututi kapasitas otaknya sudah lelah. Uangnya sudah ada. Uangnya sudah ada, tapi nggak mampu. Iya. Saya juga punya cerita hubungan saya dengan papa mertua saya. Saya dengan papa mertua saya tidak terlalu banyak bicara juga, karena beda ada beda prinsip, beda cara pandang juga. Papa mertua saya orang yang sangat baik, orang yang punya wawasan, orang yang keras gitu loh. Jadi dia punya prinsip tuh keras sekali. Dan saya agak ngepir juga
untuk banyak komunikasi dengan dia. Jadi saya lebih banyak diam sih kalau ketemu dia. Dan waktu dia nggak ada itu ada penyesalan loh. Ada penyesalan betulan. Saya sampai berpikir seandainya kita bertemu di kondisi yang lain, kita bertemu di rentang usia yang lain, mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak. Mungkin saya dengan papa mertua saya bisa bicara lebih banyak. Kita bisa bercerita lebih banyak. Iya. Karena dia seorang papa dan saya seorang menantu ini, kalau mau terlalu banyak bicara itu juga nggak enak. Mau terlalu apa, lebih dalam lagi juga nggak enak. Padahal papa mertua saya orang yang baik sekali. Walaupun dia keras, tegas, tapi orangnya luar biasa seharusnya. Dan itu ada penyesalan buat saya. Kesempatan kedua Gak untuk bisa ngulang kan? Iya, nggak bisa ngulang lagi gitu loh. Ya seperti itulah. Kadang kita nggak pernah tahu waktunya seperti apa, kapan. Jadi ketika kita punya waktu itu, kita harus hargai. Ini banyak ke orang tua juga ya, salah satu di cerita yang kali ini ya. Ada pengalaman juga ya sama orang tua? Enggak sih, baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Orang tua saya baik-baik aja. Bagus bro. Karena kesempatan kedua itu belum tentu ada ya. Iya. Banyak orang yang penyesalannya itu luar biasa ketika harus berhubungan dengan orang tua. Nunggu sudah nggak ada, baru menyesal. Nggak ada kesempatan lagi, sudah selesai. Jadi kalau nggak ada problem dengan orang tua itu luar biasa sih. Baik. Itu intinya berbakti sama orang tua ya penyesalannya ya. Iya. Salah satunya ya, atau hubungan dengan teman atau juga banyak bro. Kesempatan kedua itu kalau menurut saya luas sekali sih ya. Termasuk hidup juga tadi ya. Iya. Sebenarnya ini obrolan ringan tapi terasa berat sekali ya. Kita bicaranya jauh sekali hari ini. Bisa kemana kemari gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, paling nggak ya obrolan ringan kayak gini yang biasanya kita omongin nggak pakai kamera. Mungkin kali ini kita ngobrolinnya pakai kamera jadi bisa dibagikan. Ambil aja apa yang baik. Yang nggak baik ya ditinggalkan. Paling tidak bagi saya dan Bro Bowo ini kita punya cara pandang yang sama. Kita berutang dengan kehidupan. Jadi kita pengen berbagi juga, mengembalikan sesuatu kepada kehidupan. Jadi kalau cerita ini bermanfaat silakan dipakai, kalau tidak silakan ditinggalkan. Terima kasih, sampai ketemu di konten kita berikutnya. Sampai jumpa.